Semuanya baik? Luar biasa. Tuhan Yesus luar biasa memberkati adik-adik semua. Sekarang semuanya kita ketemu lagi di ibadah hari Minggu tanggal 17 Januari. Sudah tahun baru ya. Sudah bukan 2020, tapi sekarang 2021. Ya, ayo kita mau berterima kasih sama Tuhan. Adik-adik semuanya, siapkan hatinya untuk mulai ibadah. Lipat tangannya, kita mau berterima kasih. Selamat pagi Bapak. Ya. Masih ada papa, masih ada mama, masih ada opa, oma, om, dan tante, adik dan kakak. Terima kasih Tuhan kau peliharakan kami. Kami mau beribadah pada pagi hari ini. Mari Tuhan datang, Tuhan yang menjagai kami, Tuhan yang memberkati kami. Ibadah ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, kita sudah berdoa. Kita mau sekarang menyanyi sesuatu yang lebih semangat. Ayo adik-adik semuanya berdiri. Ya, semuanya berdiri. 1, 2, 3, up. Ya, berdiri semua. Oke. Halo, 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 halo.
memuji Tuhan dalam bentuk puisi, dalam bentuk sajak. Ya, adik-adik belajar kan tentang puisi di sekolah? Sekarang dibuka Alkitabnya, kitab Mazmur. Kitab apa? Mazmur. Mazmur pasal 103, 103 ayat 1 sampai 3. Ya. Mazmur 103 ayat 1 sampai 3. Ini judulnya tentang memuji Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dari siapa? Dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Ya, ulangi lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakit. Oke, sekarang ditutup Alkitabnya. Kita mau nyanyi lagi karena tadi itu lagunya, puisinya, Mazmurnya tentang memuji Tuhan. Sekarang kita sama-sama mau masuk ke gerbangnya, kita mau memuji Tuhan. Ya, ayo berdiri adik-adik semuanya. Sekarang apa pesan Tuhan buat adik-adik hari ini? Ayo kita dengarkan firman-Nya. Adik-adik siapkan hatinya. Kita dengarkan kakak-kakak yang berikut ini. Shalom adik-adik, selamat pagi. Kita sudah bersukacita tadi, sama-sama memuji Tuhan, bernyanyi. Sekarang tiba saatnya adik-adik di rumah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Apakah adik-adik sudah siap? Kalau sudah siap, Kak Edwin mau pimpin doa. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau telah izinkan kami untuk bertemu kembali pada minggu pagi tanggal 17 Januari 2021 Tuhan. Tuhan, berkati kami, adik-adik di rumah, dan Kak Edwin Tuhan, supaya kami juga mengerti apa yang menjadi
keinginan-Mu Tuhan dalam pemberitaan firman pada hari ini Tuhan. Tuhan, berilah kami semua, adik-adik di rumah, telinga yang dengar-dengaran Tuhan, dan juga berkati setiap perkataan yang Kak Edwin ingin sampaikan, agar semua itu menjadi berkat bagi kami semua Tuhan. Tuhan, kami ingin memulai pemberitaan firman Tuhan ini, tutup bungkus di dalam kuasa darah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik sudah menyiapkan Alkitab belum? Kalau belum, Kak Edwin kasih waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Sudah 5 detik. Sekarang pagi hari ini Kak Edwin ingin menyampaikan sedikit cerita firman Tuhan yang terambil di Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Yohanes itu di Perjanjian Baru atau Lama? Coba dijawab. Ya, di Perjanjian Baru. Kita buka bersama-sama. Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Kalau yang belum, Kak Edwin tunggu. Kalau yang sudah, sabar. Kita tunggu teman-teman yang lain di rumah ya. Sudah semuanya? Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Puji nama Tuhan. Nah, jadi mungkin adik-adik di kelas tanggung sudah beberapa kali mendengar cerita mengenai perkawinan di Kana ini. Nah, waktu Yesus tiba di Kana ini, yang Yesus diundang dan Yesus tiba, ini merupakan pertama kalinya Tuhan Yesus melakukan mukjizat bagi umat manusia, yaitu dengan mengubah air menjadi anggur. Nah, ada beberapa poin, ada beberapa hal yang ingin Kak Edwin ingatkan kepada adik-adik di rumah, bahwasannya di dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai 11 ini kita kembali diingatkan untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat sepenuhnya. Coba kita sama-sama perhatikan di ayat 3. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus Maria berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur."
kepadanya adalah kepada Tuhan Yesus. Mereka kehabisan anggur. Lalu di ayat 4 kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu, saatku belum tiba?" Yang dimaksud saatku belum tiba adalah Tuhan Yesus belum waktunya untuk menunjukkan kemuliaan bagi umat manusia. Tetapi sang ibu Maria percaya kepada Tuhan Yesus sepenuhnya bahwa dia bisa membantu, dia bisa menyelesaikan masalah yang ada pada saat itu, yaitu kekurangan anggur. Perlu teman-teman adik-adik di rumah ketahui bahwa pada zaman dahulu tradisi di pesta pernikahan itu menyediakan anggur yang baik bagi tamu undangan. Setiap tamu undangan disediakan anggur yang baik. Tetapi pada saat Yesus tiba, mereka sang mempelai kehabisan anggur untuk dihidangkan kepada para tamu undangan. Nah, di situ ibunda Yesus, sang ibunda Maria percaya bahwa Yesus bisa membantu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Makanya Maria, ibu Yesus, meminta pertolongan kepada Yesus. Tetapi meskipun Yesus menjawab, "Waktuku belum tiba," Maria tetap percaya bahwa Yesus akan membantunya. Itu ada di ayat 5. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di titik itu pun, sampai di ayat 5, belum ada tanda-tanda bahwa Yesus akan membantu menyelesaikan masalah, Yesus akan menyediakan anggur. Tetapi Maria, ibu Yesus percaya, kembali lagi Maria percaya bahwa Yesus akan membantu mempelai menyelesaikan masalahnya. Nah, di sini kita sama-sama belajar bahwa kepercayaan, ketaatan kepada Tuhan Yesus itu tidak akan sia-sia. Kenapa tidak sia-sia? Kita lihat di ayat ke-7. Pada akhirnya Tuhan Yesus tidak tinggal diam melihat permasalahan tersebut. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisi sampai penuh. Nah, ketika kita di sini Kak Edwin ingin mengingatkan bahwa kita tidak hanya sekedar berharap, tetap kita harus terus berharap, kita harus terus meminta kepada Tuhan Yesus, kita tetap harus terus berdoa, tetapi tidak berhenti di sana. Ketika kita meminta dan Tuhan Yesus memberi sebuah perintah, ketika kita meminta kemudian Tuhan Yesus memberi perintah, kita jangan mengeluh, "Loh Tuhan, aku lo minta sesuatu, kok malah aku diperintah, kok malah aku disuruh melakukan sesuatu yang lain." Lakukan aja teman-teman, lakukan adik-adik. Ketika contoh adik-adik di rumah sudah belajar, terus adik-adik mendapatkan nilai yang kurang baik, Tuhan meminta adik-adik untuk tekunlah belajar kembali, tekunlah belajar, tetaplah berdoa meminta untuk nilai yang baik. Nah, seperti pelayan-pelayan yang ada di pesta itu, mereka melakukannya. Setelah mereka meminta pertolongan, mereka melakukan apa yang diperintahkan, yaitu isilah tempayan-tempayan itu dengan air. Mereka melakukannya tanpa bertanya sedikit pun, "Loh Tuhan, kami lo butuh anggur, kenapa kok malah tempayan itu engkau suruh isi dengan air?" Tidak, mereka tidak mempertanyakan hal itu sedikit pun. Mereka melakukan dengan tulus, mereka melakukan tanpa bertanya, dan hal itu tidak akan sia-sia teman-teman, adik-adik. Ketika kita sudah meminta dan kita taat untuk melakukan segala perintah Tuhan, hal itu tidak akan sia-sia. Kenapa tidak akan sia-sia? Kita lihat di ayat ke-10.
Jadi di sebuah pesta ada pemimpin pesta. Ketika pelayan itu sudah mengisi tempayan penuh dengan air, kemudian dibawa ke pemimpin pesta untuk diuji coba. Kemudian di ayat 10, dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Nah, di ayat 10 ini adalah sebuah kejadian yang pemimpin pesta itu sudah mencoba, sudah mencicip air yang ada di tempayan sebelumnya itu ternyata sudah berubah menjadi anggur. Tidak hanya menjadi anggur, tetapi menjadi anggur yang baik. Nah, di sini kita sama-sama lihat bahwa ketika kita sudah berdoa meminta kepada Tuhan dan kita tetap taat, Tuhan tidak akan memberikan sesuatu yang setengah-setengah. Tuhan akan memberikan sesuatu hal secara maksimal. Yang terbaik akan diberikan kepada kita semua, adik-adik. Nah, ketika adik-adik berdoa, bukan berarti Tuhan tidak mengabulkan. Ketika adik-adik menginginkan nilai yang baik, tetapi belum mendapatkan, itu bukan berarti Tuhan tidak mengabulkan. Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu hal yang lebih baik, yang terbaik bagi adik-adik. Tetapi itu juga tergantung dari ketaatan kita kepada Tuhan Yesus. Di Yohanes 2 ayat 1-11 ini, itu yang ingin Kak Edwin sampaikan, bahwa jangan berhenti meminta kepada Tuhan. Kita sama-sama tahu bahwa Tuhan Yesus Sang Juru Selamat, Tuhan Yesus penyedia semuanya. Kita meminta kepada Tuhan, tidak meminta kepada siapapun. Kita berharap, kita berseru kepada Tuhan, sembari kita bekerja. Ora et labora, berdoa dan bekerja. Nah, ketika kita sudah meminta, bukan berarti kita tinggal diam untuk menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kita tetap bekerja melakukan sesuatu untuk mencapai apa yang kita inginkan. Mari adik-adik, kita semua menjadi terang dan garam. Kita menjadi contoh kepada teman-teman yang lain di luar sana untuk memiliki iman yang kuat, memiliki ketaatan kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, Sang Penebus, Sang Pemberi. Dan percayalah, hal itu tidak pernah sia-sia. Apa yang adik-adik perjuangkan, apa yang adik-adik minta kepada Tuhan, tidak sia-sia. Apa yang adik tanam, itu yang adik-adik tabur di kemudian hari. Nah, Kak Edwin ingatkan kembali bahwa kejadian di perkawinan Kana ini merupakan mujizat pertama kali yang Tuhan Yesus lakukan. Mungkin ketika Ibunda Maria tidak percaya kepada Tuhan, mujizat pertama kali Tuhan Yesus bukan mengubah air menjadi anggur, tetapi hal yang lain. Nah, tetapi karena kepercayaan Ibunda kepada Tuhan Yesus, kepercayaan pelayan-pelayan kepada Tuhan Yesus yang melakukan segala perintah, hal itu, mujizat Yesus, terjadi pertama kali di perkawinan itu. Nah, jangan jemu-jemu untuk berdoa kepada Tuhan, jangan jemu-jemu untuk ikut ibadah hari Minggu. Kita sama-sama jaga diri, jaga kesehatan, teman-teman, adik-adik, mengingat di Surabaya sedang diberlakukan pembatasan kegiatan. Kita jaga diri baik-baik, kita jaga diri kita jaga keluarga kita jaga teman kita, agar kita terbebas dari pandemi ini. Kita sama-sama berdoa kepada Tuhan, kita sama-sama berseru kepada Tuhan untuk berakhirnya pandemi ini, virus ini segera pergi dari Indonesia, dari dunia, agar kita sama-sama bisa melakukan kegiatan di luar. Tetapi tidak hanya berdoa, tetapi adik-adik juga perlu menerapkan protokol kesehatan agar virus cepat pergi dari kita. Nah,
cukup untuk hari ini. Sudah 15 menit Kak Edwin menyampaikan firman. Itu saja yang ingin Kak Edwin sampaikan. Kita tutup dalam doa. Tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau telah izinkan kami untuk berkumpul bersama meskipun masih secara daring, virtual. Tuhan, berkati kami Tuhan. Terima kasih Engkau telah ingatkan untuk tetap terus berharap dan berserahnya kepadamu Tuhan. Tuhan, ingatkan kami juga Tuhan untuk tetap terus berusaha menggapai apa yang kami minta kepadamu Tuhan. Tuhan, berikan kami kesehatan, hikmat, akal budi yang hanya daripadamu saja Tuhan, untuk menjalani hari-hari kami Tuhan, untuk menyelesaikan sekolah, untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan guru kami Tuhan. Tuhan, tolong jagain kami, jagai keluarga kami, teman-teman kami, kerabat kami, agar tetap terhindar dari virus corona ini Tuhan. Tuhan, tutup bungkus keluarga kami semua di dalam kuasa dan nama-Mu Tuhan. Doa yang kurang sempurna ini kami sempurnakan dengan doa yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Gimana ceritanya? Luar biasa kan? Tuhan Yesus memang luar biasa. Betul-betul Dia bisa bikin mujizat. Nah, karena itu adik-adik, kita yang anak-anak Tuhan, adik-adik yang di sana, yang di situ, yang pakai baju merah, baju kuning, baju biru, semuanya berkirang. Kita bersuka cita, hatiku penuh nyanyian. Ya, ayo kita nyanyi sama-sama. Terima kasih karena hari ini kami boleh bersuka cita. Kami masuki gerbang-Mu dengan penuh syukur dan hati kami penuh nyanyian karena terbukti bahwa Allah kami, Tuhan kami adalah Raja yang ajaib, Tuhan yang luar biasa, Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pada pagi hari ini. Tuhan, sertai kami dalam aktivitas kami selepas ibadah ini. Juga Tuhan kiranya yang memberkati orang tua keluarga kami. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu boleh ada bersama-sama dengan kami dan boleh kami lakukan sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih.